Pernah penasaran kenapa banyak banget kasus perselingkuhan yang terjadi di kantor? Padahal kan kantor itu tempat kerja, bukan tempat cari pasangan baru. Kok bisa ya kantor malah jadi tempat buat berkembang biaknya perselingkuhan? Apa sih yang bikin kantor jadi lokasi rawan buat hubungan terlarang ini? Jangan salah, ada banyak faktor yang bikin perselingkuhan di kantor itu rentan terjadi. Bahkan mungkin tanpa disadari, hubungan yang ternyata cuman profesional biasa berubah jadi hubungan yang lebih personal. Saya akan bedah satu persatu kenapa kantor sering banget jadi ladang subur buat perselingkuhan. Pertama, kedekatan yang terlalu intens. Coba bayangin deh, berapa jam sih kita ngabisin waktu di kantor setiap hari? Rata-rata 8 jam dihabiskan buat kerja bareng rekan kerja. Bahkan kadang lebih lama dibandingkan waktu yang dihabiskan sama pasangan di rumah. Gak heran kalau lama-kelamaan kedekatan ini bisa menimbulkan perasaan yang lebih dari sekedar teman kerja. Apalagi kalau mereka sering kerja bareng, ngerjain proyek yang bikin harus lembur bareng, atau mungkin ngelewatin waktu makan siang bersama. Awalnya mungkin cuma sekedar curhat soal kerjaan, tapi perlahan bisa berubah jadi curhat soal kehidupan pribadi. Kedua, kesempatan yang tersedia. Kantor itu tempat yang kaya banget buat interaksi sosial. Dari mulai meeting, proyek bareng, sampai acara gathering atau outing kantor. Semua bisa jadi momen buat lebih dekat. Bahkan kadang cuma sepotong senyum atau candaan yang awalnya gak ada maksud apa-apa, lama-lama bisa jadi nyaman dan jadi kebiasaan. Inilah yang bikin kantor jadi rawan. Ada banyak ruang dan waktu untuk bisa lebih dekat sama orang yang sebenarnya gak punya ikatan apapun. Dari ngobrol-ngobrol biasa, makan siang bareng, sampai pulang kerja bareng. Dari sinilah benih-benih rasa mulai tumbuh. Ketiga, fantasi yang terlalu tinggi. Kadang kita suka kebawa suasana nih. Misalnya pasangan di rumah lagi sibuk, cuek, atau mungkin hubungan sedang gak harmonis. Lalu kita ketemu rekan kerja yang kayaknya sempurna banget. Baik, perhatian, pinter, punya selera humor yang sama. Dan dari sini mulailah kita membanding-bandingkan pasangan kita sama rekan kerja itu. Padahal yang dilihat cuma yang baik-baiknya saja. Kita lupa kalau tiap orang pasti punya sisi yang lain yang mungkin gak terlihat di permukaan. Fantasi kita terlalu tinggi sampai membuat kita merasa menemukan seseorang yang lebih baik dari pasangan kita. Padahal itu semua cuman bias perasaan yang muncul karena ketidakpuasan di rumah. Jadi gimana Bunda? Nah, dari beberapa poin di atas bisa dibilang perselingkuhan di kantor itu muncul bukan hanya karena kesempatan, tapi juga karena adanya pemicu internal, entah dari masalah di rumah atau karena perasaan yang perlahan muncul karena terlalu sering bersama. Maka dari itu Bunda, penting banget buat kita menjaga komunikasi dan keintiman sama pasangan di rumah. Ketika hubungan di rumah sehat, resiko buat perselingkuhan bisa berkurang. Selain itu, buat yang kerja kantoran juga perlu waspada. Kalau Bunda dan suami sudah mulai merasa ada yang beda, misalnya terlalu sering nyebut nama rekan kerja, pulang telat dengan alasan yang gak jelas, atau terlalu bersemangat soal urusan kantor, coba deh ajak bicara dari hati ke hati. Jangan biarkan ada jarak yang bisa jadi celah buat orang ketiga. Kalau Bunda ngerasa suami ada di poin-poin tadi dan Bunda merasa susah mengatasinya, boleh untuk konsultasi dengan saya dengan menghubungi telepon atau WhatsApp di nomor 0811 29 33359. Sampai berjumpa di video selanjutnya.